Halo, selamat bergabung kembali dengan channel berfisika.com. Masih dengan Kak Wawan ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas materi yang sangat fundamental dalam bahasan hukum Newton selanjutnya. Yaitu kita akan membahas hukum Newton kedua teman-teman. Oke, saya tulis dulu ya. Hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton. Hukum Newton kedua ya. Hukum Newton kedua. Hukum Newton sama aja seperti apa-apa. Hukum Newton kedua. Oke. Nah, jadi tentang dinamika gerak ini Newton merumuskan 3 hukum. Hukum pertama udah kita pelajari sebelumnya, yang sekarang hukum kedua. Nanti di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas hukum ketiga Newtonnya. Nah, teman-teman, hukum Newton ini yang kedua ini sebenarnya lanjutan dari hukum pertama. Hukum pertama itu menyatakan bahwa sigma F sama dengan 0. Artinya benda itu benda bergerak gitu. Benda bisa bergerak dengan kecepatan konstan meskipun tidak ada gaya eksternal yang bekerja padanya, ataupun misalkan bekerja gaya gitu, gaya total F netonya, tetapi tidak ada saling menghilangkan, artinya tidak ada F netonya, artinya F neto total yang bekerja pada benda itu 0 ya, saling menghilangkan sehingga benda itu dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, jadi konsep gaya ini dilakukan sebuah percobaan ya teman-teman. Jadi misalkan begini. Jadi sebelum kita merumuskan bagaimana sih bunyi dari hukum Newton kedua, nah sebenarnya Bapak Newton ini telah merumuskan dulu kasusnya seperti apa. Jadi misalkan begini teman-teman. Jadi ada sebuah balok gitu ya. Oke, ada sebuah balok. Kemudian si balok ini dikasih gaya gitu ya, sebesar F. Oke, si balok ini punya massa pastinya ya. Oke. Nah, kemudian setelah diukur pergerakannya ya. Oke, ini F-nya konstan ya. Sehingga menghasilkan A-nya, menghasilkan percepatannya sebesar A. Oke. Itu yang pertama. Kemudian kembali ya dilakukan uji lagi, oke. Yang keduanya dengan massa yang sama ya. Nah, kemudian si gayanya itu ditingkatkan besarnya menjadi dua kali lipatnya. Nah, kemudian si percepatan yang terukurnya gimana? Nah, jadi 2 kalinya katanya, 2 kalinya. Jadi kalau misalkan F itu A, kalau 2F jadi 2A. Nah, yang terakhir misalkan percobaannya ada 3 kali misalkan. Yang terakhir ditingkatkan sekali lagi 3F. Jadi si gayanya dibuat lebih banyak 3 kali lipatnya. Kemudian si percepatannya jadi berapa? Ternyata 3A. Walah. Ternyata Bapak Newton, berarti Bapak Newton menghasilkan kesimpulan. Gimana katanya? Berarti gaya itu akan berbanding lurus dengan percepatannya. Berbanding lurus artinya sebanding. Oke, itu kira-kira untuk analisis pertama. Kemudian analisis keduanya Bapak Newton ya. Nah, ini saya hapus lagi, saya hapus. Nah, kemudian analisis keduanya yaitu dengan merubah-rubah massa bendanya ya. Misalnya oke, ini ya. Nah, gini. Nah, dengan F yang sama gitu ya. Pertama massanya M. Nah, kemudian percepatannya menjadi A, teman-teman. Nah, gitu. Jadi si balok didorong dengan F, ternyata percepatannya A. Nah, kemudian massanya kita rubah. Nah, jadi Bapak Newton bereksperimen ingin mengetahui hubungan yang lain gitu. F-nya sama nih. Nah, dengan diberikan F-nya sama terhadap 2M, dan ternyata si percepatannya tidak A, ternyata A/2, teman-teman. Oh alah, berarti 2M dengan A/2. Oh, oke, setengahnya katanya. Nah, yang terakhir misalkan 3 kali aja. Ini 3M. Oke, bukan 3 miliar ya, 3M. Nah, ini F yang sama terhadap 3M, massa 3M ini, dan ternyata menjadi sepertiganya, teman-teman. Teman-teman juga silahkan kalau mau mencoba, maka boleh percobaan ini dilakukan. Nah, ternyata ada hubungan antara apa? Antara massa dengan percepatan. Ternyata semakin besar massanya,
semakin kecil percepatannya. Ini logikanya memang benar. Kenapa? Kalau kita misalkan memukul sebuah bola gitu ya, bola sepak bola gitu dengan bola misalkan apa? Bola kasti misalnya ya. Atau bola basket aja ya. Bola basket dengan bola kasti gitu misalkan. Kalau kita tendang dengan F yang sama, kira-kira yang lebih jauh atau percepatannya lebih cepat yang mana? Pasti massa yang kecil, teman-teman. Betul logikanya ya. Berarti OM itu berbanding terbalik dengan gitu. Sehingga Bapak Newton dengan hubungan ini bisa merumuskan bahwa sigma F itu sama dengan M dikali A. Ini teman-teman. Artinya gaya itu akan searah dengan percepatannya, dan si percepatan ini akan berbanding terbalik dengan massa si bendanya ya, massa bendanya. Oke, nah ingat percepatan itu gaya itu vektor, percepatan vektor. Ini kesebandingan. Artinya si arah gaya itu akan mempengaruhi arah percepatannya. Oke, saya kasih ilustrasi begini. Oke, misalkan ini saya hapus sudah ya teman-teman, hapus. Misalkan begini. Misalkan sebuah mobil ya. Oke. Nah, sebuah mobil didorong gitu. Misalkan didorong F-nya ke sini. Oke. Nah, misalkan dia udah enggak, awalnya belum ada F. Ini ada V. Jadi V-nya konstan awalnya. V-nya konstan, teman-teman. Oke. Nah, jadi si mobil ini bergerak dengan V-nya konstan. Oke. Nah, tiba-tiba mobil itu didorong, artinya atau diberi gaya, digas ya, digas. Jadi kalau digas berarti diberi gaya, berarti ke sini F-nya. Nah, kira-kira percepatannya kemana? Arah percepatannya searah gaya. Kemana? Ke arah sumbu X positif. Misalnya ke sumbu X nih, berarti ke sini. Nah, berarti ini A-nya. Arah geraknya kemana? Arah geraknya ke sini. Ini arah V. Tuh, berarti kasus yang pertama arah F, arah A, arah V searah semua. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kasusnya sama kayak gini ya, kasusnya sama. Oke, masih mobil yang sama. Ini dengan V-nya konstan, boleh. V-nya konstan. Nah, tiba-tiba kita injak rem, bukan injak pegas, kita injak rem. Kalau injak rem berarti kita akan memberikan gaya melawannya. Rem itu kan mengurangi kecepatan, artinya di rem ya, berarti F-nya ke sini. Nah, teman-teman, F-nya ke sini. Kasus yang kedua. Oke. Nah, kalau F-nya ke sini, teman-teman percepatannya kemana? Percepatannya ke sini juga. Nah, tapi arahnya ke kiri. Kalau ke kiri berarti negatif. Atau istilahnya disebut perlambatan. Sebenarnya percepatan, tapi percepatan ke arah negatif sumbu X-nya gitu loh, teman-teman. Jadi intinya dari gambar ini, F dengan A itu harus searah sesuai dengan ini. Nah, ini teman-teman. Sesuai dengan arah vektor kesebandingan. M itu skalar, jadi tidak mempengaruhi arahnya kalau M ya, massa. Oke. Nah, berarti kalau arah gerak kemana? Arah gerak tetap ke sini arah geraknya. Tuh, jadi berlawanan arah gerak. Oke, yang ini sesuai arah gerak. Kalau ini F dan A nya berlawanan dengan arah geraknya. Oke. Nah, teman-teman, itu kira-kira contoh kasus yang ininya, yang definisinya lah. Oke. Jadi F-nya itu harus searah dengan A ya. Oke, teman-teman. Nah, kemudian gini, yang harus teman-teman perhatikan di dalam hukum kedua Newton ini, misalkan apa ya? F-nya itu adalah vektor, teman-teman. F-nya itu adalah vektor. Jadi penulisan yang lainnya itu adalah saya tulisnya F neto, teman-teman. F neto. Jadi sigma F neto artinya jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda itu. Oke. Nah, ini kan. Nah, jadi F neto sama dengan M kali A. Jadi bisa F ini tunggal, bisa searah sumbu. Kalau ini F neto di sini bisa berbagai sumbu ya. Jadi ini vektor. Nah, teman-teman nanti uraikan terhadap sumbu-sumbunya.
Misalkan karena kita ada 3 sumbu, misalkan sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, teman-teman dibuka ya, teman-teman uraikan. Berarti ada sigma Fx, oke, sigma neto lah ya. Sigma neto arah sumbu X berarti M dikali gitu. Jadi kalau di sini gayanya arah X, berarti percepatannya juga harus arah X. Jadi tidak bisa mempengaruhi arah yang lain gitu. Jadi misalkan begini, arah gayanya sumbu X mempengaruhi percepatan arah sumbu Y, nggak bisa. Jadi harus searah, berbanding lurus ya. Begitupun arah yang lain, misalkan sigma F neto yang arah kemana? Arah ke Y. Nah maka ini A nya juga harus arah Y gitu teman-teman, harus konsisten. Oke, sama yang terakhir, berarti F neto misalkan arah Z gitu ya. Jadi yang akan berpengaruhnya adalah terhadap arah Z nya. Nah ini teman-teman harus uraikan untuk memudahkan perhitungan nanti di bab hukum Newton 2 ini. Kemudian sifatnya gaya ya, sifat gaya ya. Gaya ini apa? Sifatnya gaya ini kalau dilihat dari rumus ini, gaya ini adalah sebuah tindakan, oke, dorongan atau tarikan, tindakan lah ya, terhadap objek M, oke, sebuah massa ya, sebuah benda bermassa yang punya inersia, kecenderungan menolak perubahan itu, perubahan geraknya. M itu akan menyebabkan apa? Jadi F di sini artinya kadang berbeda gitu definisinya. F itu adalah penyebab gerak, biasanya seperti itu ya. F itu penyebab gerak. Benar nggak teman-teman? Bisa benar bisa enggak, tapi secara definisi tidak seperti itu. Jadi ini secara definisi yang totalnya memang tidak selalu menyebab gerak. Tidak. Oke. Karena menurut hukum Newton 1, benda boleh terus bergerak asal meskipun tidak ada F, benar kan? Nah, itu adalah hukum Newton 1. Berarti hukum Newton 2 harus konsisten dengan hukum Newton 1. Maksudnya dalam kerangka acuan inersia. Ini harus dalam kerangka acuan inersia ya, teman-teman. Harus dalam kerangka inersia. Kemarin udah dijelaskan apa itu kerangka inersia. Kerangka yang diam, pengamatnya diam atau pengamatnya berada dalam V yang konstan. Itu kerangka inersia. Jadi penyebab gerak itu benda misalkan diam terus didorong menjadi gerak. Nah itu bisa aja F itu. Tetapi definisi kalau dilihat dari sini, F itu adalah penyebab dari apa? Penyebab dari A. Nah, penyebab dari perubahan gerak atau perubahan kecepatan benda. Nah ini teman-teman. Jadi gaya itu sebenarnya adalah mengubah arah kecepatan. Oke. Jadi bukan menyebabkan gerak benda, bukan. Jadi gaya itu adalah menyebabkan si benda itu mengalami percepatan atau mengalami kecepatannya berubah. Oke. Nah itu kira-kira definisi yang dari hukum Newton kedua. Oke teman-teman. Nah kemudian apa lagi ya? Kemudian satuannya ya, oke satuan. Oke saya hapus dulu ya teman-teman. Oke di sini aja bisa lah. Satuan. Oke satuan gaya biasanya apa teman-teman? Satuan gaya itu dilihat dari definisinya M dikali A. M itu apa? M itu satuan internasionalnya adalah kilogram. A itu adalah meter second kuadrat per meter per second kuadrat. Oh berarti satuan gaya itu adalah kilogram meter per second kuadrat. Nah kilogram meter per second kuadrat itu bisa kita sederhanakan menjadi sebuah satuan baku yang namanya Newton. Ini untuk menghargai jasa dari penemunya ya, namanya disebut Newton atau disingkat dengan N. Nah, oke. Nah, jadi satuan standar SI ya, standar internasional untuk gaya adalah Newton. Kenapa SI? Karena disepakati secara umum dan internasional. Jadi ada yang tidak SI, misalkan sistem CGS-nya itu Dain ya, Daina bisa Dain atau Dain ya. Topon, Dain lah ya, Dain itu bukan meter tapi lebih ke sentimeter. Ini gram ya. Gram, sentimeter, gram, second kuadrat. Jadi kalau Dain ini tidak baku, jadi kita pakainya yang baku.
1 Newton. Jadi 1 Newton itu adalah gaya gaya yang diberikan terhadap suatu massa 1 kilogram dengan mengalami percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, itu kira-kira teman-teman tentang satuan Dyne. Oke. Nah, kemudian dari rumus hukum 2 ini kita bisa lihat bahwa sigma F di atas ma itu kita bisa melihat berarti gaya itu adalah merupakan M kali A. Jadi M kali A itu merupakan gaya nih teman-teman. Kalau lihat dari sini, berarti jumlah resultan F neto itu sama dengan FA. Jadi F itu sama dengan MA. Jadi MA itu menurut teman-teman ini jadi besaran gaya. Nah, ternyata tidak tepat teman-teman. Jadi MA itu bukan merupakan besaran gaya teman-teman. MA itu adalah sebanding gitu loh. Jadi M dikali A itu adalah sebanding dari penjumlahan resultan neto vektor-vektor gayanya. Jadi MA itu tidak disebut gaya teman-teman, bukan. Jadi yang sebelah kanan itu adalah kesebandingan sama dengan. Itu kira-kira teman-teman untuk menjelaskan MA itu bukan merupakan gaya. MA itu adalah hasil sama dengan sebandingnya dari penjumlahan gayanya. Oke teman-teman. Nah, kemudian yang harus diperhatikan teman-teman dalam hukum Newton kedua ini adalah apa? Hukum Newton kedua ini ada beberapa hal yang harus teman-teman ingat. Oke. Nanti yang terakhir kita akan coba, saya akan kasih tips dan trik bagaimana sih menyelesaikan dengan mudah persoalan di dalam hukum Newton kedua nanti setelah ini ya. Oke, hukum Newton 2 yang harus diperhatikan ada beberapa faktor. Oke. Hukum Newton 2. Oke. Hukum Newton 2. Yang satu, yang satu kira-kira apa? Yang satu ini berkaitan dengan vektor teman-teman, berkaitan dengan vektor. Oke, artinya apa? Teman-teman harus konsisten, oke? Karena kita udah pernah belajar di pertemuan sebelumnya itu tentang vektor, besaran vektor, sifat-sifat vektor, perkalian vektor, dot product, cross product dan lain-lain. Nah, jadi kalau tentang gaya ini teman-teman harus berkaitan dengan vektor, teman-teman harus konsisten menerapkan prinsip-prinsip vektornya, menerapkan prinsip vektornya. Jadi vektor-vektor itu kan biasanya disimbolkan dengan sebuah panah ya. Nah, teman-teman harus konsisten dengan panah ini atau dengan tandanya. Misalkan tandanya seperti ini. Nah, jadi teman-teman harus konsisten tandanya. Kalau misalkan sumbu apa nih? Nah, ini. Kalau sumbu X yang ini tandanya positif, yang ini negatif. Oke, konsisten sama arah Y. Yang ini misalkan positif, yang ini negatif. Nah, itu harus konsisten teman-teman. Begitupun dengan penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor itu kan tidak sama dengan penjumlahan skalar. Jadi ada beberapa metode, misalkan dengan resultan, dengan dijumlahkan penjumlahan biasa atau resultan dengan menggunakan aturan kosinus dan sebagainya. Oke, jadi yang pertama teman-teman harus konsisten dengan sifat vektornya. Itu berkaitan dengan hukum kedua Newton ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua adalah selalu berhubungan dengan F eksternal teman-teman. Eksternal. Jadi dalam hukum Newton 2, si F neto ini berasal dari luar dari benda. Jadi tidak mungkin F-nya berasal dari dalam, internal nggak bisa. Kalau bisa mah berarti saya bisa ngangkat tubuh saya sendiri kayak gitu. Jadi F itu harus benar-benar dari luar sistem itu. Harus dari luar benda itu. Oke teman-teman. Jadi F eksternal yang selalu berpengaruh di dalam pemakaian hukum Newton kedua. Yang ketiga, yang ketiga adalah apa teman-teman? M-nya harus konstan teman-teman. M-nya harus bersifat konstan. Memang ada M yang berubah, ada teman-teman. Nah ini tidak berlaku di dalam hukum Newton kedua. Maksudnya bagaimana? Contohnya misalkan begini. Kasus misalkan truk gitu ya, truk
ini truk gitu ya, truk. Oke. Nah, truk tangki lah gitu, truk tangki, kemudian si tangkinya bocor di jalan. Nah, berarti kan masanya berubah, masa si sistem ini akibat si cairan apa di dalam tangkinya, minyak misalnya keluar gitu. Nah itu berarti M-nya berubah. Nah kalau M-nya berubah berarti tidak bisa dipakai ke dalam rumus hukum Newton kedua. Contoh yang lainnya misalkan yang paling populer lah untuk kasus ini misalkan rudal roket. Nah kita tahu bahwa rudal dan misil itu kan apa masanya berubah. Jadi nanti si roket itu awal mulanya kan menempel ya gini gitu. Nanti setelah lama kelamaan misilnya nah ini berpisah dengan yang ininya. Oke, jadi si rudal dan misilnya itu si misil dan si dudukannya itu nanti akan misah gitu. Nanti setelah diterbangkan. Jadi yang ini tetap ke bawah gitu ya, si yang bawahannya yang rudalnya atau misilnya ke atas. Nah, itu fenomenanya berubah masanya, masa sistemnya. Nah, biasanya kalau masanya berubah, oke. Nah, jadi kalau masanya berubah, biasanya yang lebih akurat atau lebih tepat itu digunakan dengan konsep apa teman-teman? Momentum. Momentum sebelum dan sesudah. Nah, jadi nanti jika masanya berubah, teman-teman disarankan untuk memakai konsep momentum. Momentum itu nanti kita pelajari ya di nanti setelah usaha energi nanti ada bab momentum. Nah, itu nanti kita pelajari ya tentang M yang berubah. Bagaimana sih jika massa berubah? Oke. Kasus yang selanjutnya misalkan batu bara ya. Batu bara di dalam kereta api ya. Kan kereta api ada bahan bakarnya batu bara. Nah, kan berarti kalau batu bara dibakar dan habis artinya massa sistem di dalam apa? Kereta api tersebut berkurang. Nah, makanya tinjauannya dalam hukum F Semangan MA ini tidak berlaku atau kurang tepat. Oke, yang terakhir 4 faktor ya teman-teman harus perhatikan. Jadi ini attention atau perhatian, diperhatikan. Oke. Nah, yang 4 itu adalah kerangka acuan teman-teman. Kerangka acuannya harus apa? Kerangka acuannya harus inersia. Ini. Jadi hati-hati. Jadi kalau ini kerangka acuan inersia ini apa teman-teman? Yang bukan non inersia tidak berlaku hukum Newton kedua. Itu jika kerangka acuannya dipercepat, oke, ya udah tahu ya kerangka acuan inersia apa. Jadi ya kalau jika kerangka acuannya dipercepat itu tidak berlaku hukum Newton kedua ini. Oke, itu kira-kira penjelasan tentang secara detail bagaimana sih penerapan hukum Newton kedua dan definisinya. Oke. Nah, sekarang saya akan memberi tips dan trik bagaimana sih menyelesaikan persoalan di dalam dinamika Newton kedua ini agar teman-teman bisa lebih cepat memahami atau menyelesaikan problemnya. Oke. Nah, tipsnya ya. Oke, ada tipsnya nih. Saya kasih tips. Ini ilmu penting nih. Ini tips dan trik mudah menerapkan hukum Newton kedua. Oke. Ini teman-teman. Oke, tips yang pertama. Oke. Nah, teman-teman harus pahami. Oke, harus paham dengan dimensi dan vektornya. Jadi teman-teman harus pahami vektor dan dimensinya. Oke, jadi yang pertama, misalkan ada soal, teman-teman analisis dulu. Oh, ini adalah vektor, misalkan arahnya ke sumbu apa, X, Y, Z dan lain-lain. Juga dimensinya teman-teman harus tahu, harus paham. Jadi dimensinya misalkan panjang, lebar, oke kayak gitu. Dimensi kan kayak gitu ya, dimensi itu ukurannya ya, panjang, lebar, tinggi, massa, oke, dan lain-lain. Itu besarannya. Dimensi itu yang itu. Oke, dia panjang, besar, sama massa, dimensinya, besarannya. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah setelah teman-teman paham, oh berarti ini massanya apa, satuannya apa, oh ini sifat vektornya, arahnya kemana. Nah, teman-teman udah paham nomor 1. Kemudian teman-teman baca lagi, oke, baca informasi
baca informasi atau data ya, atau data dengan baik. Maksudnya bagaimana? Jadi data-data di soal teman-teman harus paham dulu, harus dibaca dulu secara menyeluruh. Contohnya begini, diketahui misalkan situasinya seperti ini, pergerakannya seperti ini, arahnya kemana, kemudian pertanyaannya, yang pasti pertanyaannya teman-teman, pertanyaannya kemana gitu. Jadi nanti ini berkaitan informasi, atau misalkan kalau pengerjaan soal itu ditulis diketahui, nah itulah intinya, diketahui, ditanyakan, itu teman-teman. Jadi poin nomor 2, teman-teman harus menulis dulu diketahuinya apa. Oke, kalau nomor 1 pahami dulu yang diketahuinya apa. Kalau yang ini dituliskan. Oke, setelah baca dan tulis, pasti baca dan tulis ya, baca dan tulis. Oke, dan setelah dibaca ditulis informasinya, diketahui, ditanyakan. Oke, kalau udah ditanyakan berarti teman-teman harus mengetahui mau kemana, tujuan ini, caranya. Nah, berarti cara penyelesaiannya teman-teman nanti ditulis. Nomor 3. Oke, nomor 3 ini yang paling penting. Biasanya dalam menyelesaikan soal-soal fisika yang lain tidak perlu nomor 3. Sebenarnya tidak perlu banget gitu. Nomor 3 itu adalah tentang gambar. Gambar, apanya yang digambar? Diagram benda bebas. Diagram benda bebas itu atau diagram gaya ya teman-teman, atau diagram gaya. Jadi nanti di menggambar ini ada 2 nanti ya. Bisa menggambar kasarnya, kasar banget gitu. Misalkan kasus di soalnya adalah yang berkaitan dengan mobil. Nah berarti teman-teman gambar aja mobilnya dulu gitu ya. Jadi teman-teman gambar mobil gitu, misalkan ini kasarnya gitu, kasarnya. Oke, kasarnya teman-teman gambar mobilnya, kemudian gambarkan aja gaya-gaya situasinya. Misalkan ada F ke sini gitu, ada gaya normal. Oke, gaya normal, ada gaya W gitu ke bawah ya, kemudian ada gaya gesek sini, ada gaya gesek. Nah ini gambar kasarnya. Kemudian, nah teman-teman jangan lupa gambar diagram bebasnya. Diagram bebas itu biasanya berupa titik, berupa partikel. Oke, jadi dari gambar kasar ini, nih nomor 1, gambar 2 itu gambar kasarnya. Berarti teman-teman gambar titiknya kayak gini. Udah dijelasan kenapa benda titik udah kemarin ya. Karena kita mengasumsikan di dalam bab ini, dinamika ini, yang kita tinjau itu adalah benda titik. Jadi tidak ditinjau dimensinya. Oke, jadi kalau mobil tidak diketahui panjangnya berapa, lebarnya berapa, ukurannya berapa dan lain-lain. Tidak ada. Akibatnya kita idealisasi sistem ini dengan titik saja. Oke. Berarti ada arah M ke sini. Nah, ini hati-hati. Tuh vektor M-nya. Terus kemudian gaya W ke bawah ya, M kali G. Nah, gitu vektor F. Bisa MG gini, bisa nulis gini, F gravitasi. Nah bisa gitu ke sini misalkan. Nah ini F gaya gesek. Oke, FK. Nah yang terakhir ke sini ada F eksternal ke kiri. Nah penulisan seperti ini teman-teman harus pahami. Jadi jangan lupa simbolnya apa dan vektornya, juga vektor panah-panahnya. Oke, kemudian yang nomor 4 setelah digambar ya, berarti teman-teman memudahkan ini untuk penyelesaian. Kemudian sistem yang ditinjaunya, sistem yang ditinjau. Nah, jadi sistem yang ditinjau itu misalkan bendanya tidak satu teman-teman. Misalkan bendanya ada 2 atau 3 misal. Nah teman-teman itu bisa meninjau beberapa kasus. Misalkan ada 3 lah, biar rada rame. Nah kayak gini ya, 1, 2, 3. Nah maksudnya sistem yang ditinjau itu teman-teman bisa meninjau salah satu. Misalkan tinjau benda 1, tinjau benda 2, tinjau benda 3, atau tinjau sistem. Boleh. Jadi kalau tinjau benda 1 nih, kalau benda 1 berarti sigma F X1 sama dengan M1 kali A1. Ini kalau yang ini misalkan arah X nya. Kalau yang ini sigma F X2 gitu, M2 kali A2. Yang ini juga sigma F X3 adalah M3 kali A3. Kemudian kalau tinjau sistem bisa, berarti sigma F sistem. Nah, berarti kita tinjau seluruhnya. Yang ini semuanya. Berarti apa? M-nya M sistem. Oke, M-nya M
M sistem dikali percepatan. Percepatannya kan ini gerak bareng-bareng, berarti A-nya sama. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman harus pahami sistem yang mana yang teman-teman ingin aplikasikan atau ingin pakai. Nomor yang terakhir, nomor 5, itu adalah pilih sumbunya. Ini berkaitan dengan vektor. Jadi ini lebih detailnya. Berarti teman-teman pilih sumbu yang digunakan. Nah, jadi maksudnya diuraikan gitu. Kalau ini teman-teman bisa sumbu X, sumbu Y. Boleh, nanti sumbu fx-nya tulis, sumbu fy-nya tulis. Kalau ada z, z. Oke. Nah, kira-kira itu teman-teman analisis lebih detail tentang hukum kedua Newton itu seperti apa. Dan saya kasih tips dan trik untuk teman-teman memudahkan menyelesaikan persoalan di hukum Newton kedua. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya nanti di bagian selanjutnya ada pembahasan soal-soal tentang bagaimana sih menyelesaikan tipe-tipe soal yang beraneka ragam. Jadi di dalam hukum Newton 2 ini variatifnya banyak sekali, teman-teman. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat untuk menggali fisika dasar, bahwa fisika itu ternyata mudah jika teman-teman fahami dengan betul. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam berfisika.com. Sampai jumpa. Dadah.